Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 240306062. Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ eksternal dari hewan ayam broiler atau Gallus domesticus untuk menyelesaikan tugas dari Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Ternak di bawah bimbingan Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Secara umum bagian-bagian dari organ eksternal ayam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama adalah caput atau bagian kepala, kemudian ada serviks atau bagian leher, kemudian ada trunkus atau bagian tubuh, kemudian ada ekstremitas anterior atau bagian sayap, kemudian ada ekstremitas posterior atau bagian kaki, kemudian ada bagian caudal atau bagian ekor. Nah, kita mulai pada bagian kepala atau caput terlebih dahulu. Pada bagian kepala ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu rostrum atau paruh. Paruh ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama paruh bagian atas atau disebut dengan malix, kemudian paruh bagian bawah atau disebut dengan mandibula. Kemudian ada cavum oris atau rongga mulut, kemudian ada nares anterior atau lubang hidung, kemudian ada cera atau jengger, kemudian ada organum visu atau indera penglihatan. Nah, kita masuk ke bagian leher atau serviks. Pada bagian serviks atau leher ini berbentuk panjang dan fleksibel yang berfungsi untuk menghubungkan antara caput atau kepala dengan bagian trunkus atau bagian badan. Nah, kita masuk kepada bagian badan. Bagian trunkus atau badan ini ditutupi dengan bulu-bulu lebat, yang dimana bulu-bulu lebat ini juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah tectrices atau bulu yang menutupi bagian badan, kemudian ada rectrices atau bulu yang menutupi bagian pangkal ekor, kemudian ada remiges atau bulu yang menutupi bagian sayap, kemudian ada parapterum atau bulu yang menutupi bagian bahu, kemudian ada ala spirula atau bulu yang menutupi ibu jari. Berdasarkan jenisnya, bulu-bulu ini juga dibagi menjadi tiga lagi, yaitu pertama plumae. Nah, plumae ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada calamus atau pangkal bulu yang terletak pada kulit, pada folikel kulit. Kemudian ada rachis atau sambungan dari calamus yang juga merupakan penyokong dari vexillum. Kemudian ada vexillum atau bendera pada rachis, bendera pada bulu yang terletak di kanan kirinya rachis. Nah, kemudian ada bulu selanjutnya yaitu plumulae atau bulu yang biasanya terdapat pada ayam yang masih muda atau yang masih mengeram, yang berfungsi untuk mengurangi panas pada tubuh. Pada bulu ini bagian kalamusnya itu cenderung lebih kecil daripada plumae. Nah, bulu selanjutnya yaitu bulu filoplumae atau bulu yang berbentuk seperti rambut yang memiliki tangkai bulu yang panjang dan ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian organ eksternal selanjutnya yaitu ekstremitas anterior atau bagian sayap. Bagian ini berfungsi sebagai berfungsi untuk terbang, untuk keseimbangan, dan juga berperan sebagai menjaga keseimbangan dan mobilitas atau pemeliharaan diri ayam itu sendiri. Nah, bagian selanjutnya ada ekstremitas posterior atau bagian kaki. Bagian kaki ini terdiri dari tulang paha atau femur, kemudian ada tulang betis tarsus atau tibiotarsus yang berfungsi untuk berjalan, berlari, serta mencengkram agar ayam itu bisa bertengger. Nah, bagian terakhir ada kaudal atau bagian ekor. Pada bagian ini terdapat kloaka yang berfungsi sebagai sistem reproduksi atau perkembangbiakan, kemudian sistem sekresi atau sistem pembuangan hasil pencernaan seperti feses dan urin. Sekianlah penjelasan saya mengenai organ-organ dari bagian-bagian dari organ eksternal ayam atau Gallus domesticus. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 240306062, Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara di bawah bimbingan Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Dalam video hari ini
saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari eksternal dari Ornithologus fusiculus atau kelinci. Secara umum, tubuh kelinci terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah kepala, kemudian ada bagian kolum atau leher, kemudian ada bagian badan, kemudian ekstremitas librae atau anggota gerak bebas yang dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas cranialis yaitu anggota gerak bagian depan, ada di sebelah sini, kemudian ekstremitas caudalis atau anggota gerak bagian belakang yang ada di bagian sini. Kemudian bagian terakhir adalah caudal atau ekor. Nah, bagian caput atau kepala ini memiliki beberapa organ utama, yaitu yang pertama adalah rima oris atau mulut, kemudian ada vibrissae atau rambut panjang, kemudian ada nares externus atau lubang hidung luar, ini dia. Kemudian ada organon visus atau penglihatan, ada sepasang. Kemudian organon auditus atau pendengaran, terdiri dari pinnae auriculae atau daun telinga, ini dia. Kemudian ada porus acousticus externus atau lubang telinga luar. Kemudian bagian trunkus atau badan, bagian tubuh kelinci itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah toraks atau dada, kemudian abdomen atau perut, kemudian dorsum atau punggung, kemudian gluteus atau pinggul. Bagian selanjutnya adalah perineum atau otot sekitar alat genital, ada di sebelah kiri ini. Organ yang terdapat pada trunkus yaitu mamae atau keluar bersusu dengan puting di daerah arginal. Kebetulan kelinci yang kami gunakan adalah kelinci jantan, jadi mamae atau puting susunya tidak berkembang. Selanjutnya adalah anus, ada di bagian sini. Bagian tubuh selanjutnya adalah ekstremitas librae atau anggota gerak bebas. Yang pertama adalah anggota gerak bagian depan. Yang pertama ialah humerus atau tulang lengan atas, ada di sini. Kemudian ada radius dan ulna atau tulang lengan bawah, yaitu ini. Kemudian ada karpal atau pergelangan tangan, ini dia. Kemudian ada phalanges atau jari tangan. Ini. Lanjut ke anggota gerak bagian belakang. Yang pertama adalah tulang paha atau femur. Kemudian ada tibia dan filuba atau tulang kaki bawah. Ini dia. Kemudian ada tarsalia atau pergelangan kaki, ada di sebelah sini. Kemudian ada phalanges atau jari kaki. Ini dia. Kemudian ada ungula atau kuku pada tapak kaki. Ini. Dan terakhir adalah bagian caudal atau ekor. Sekian penjelasan saya mengenai bagian-bagian eksternal dari kelinci. Jika ada kesalahan pada penyebutan kata dan penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.